Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekesi Online Paroki Blinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 13 ayat 54, 55, 56b sampai dengan 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Bersama dengan Gereja Semesta, kita mengenangkan Santo Ignatius 4, 55, 56b dan 58 yang menjadi bahan katekese dan renungan hari ini, mengangkat persoalan tentang ketidakpercayaan dan penolakan Yesus oleh orang Nazaret. Di kota ini sebenarnya Yesus mempunyai beberapa kenangan khusus, sebut saja demikian. Nazaret itu kampung halaman Maria, ibu Yesus. Di situ juga dulu Yesus dibesarkan, yaitu sekembalinya mereka dari pelarian di Mesir terkait peristiwa pembunuhan kanak-kanak secara besar-besaran oleh Herodes. Jadi benar kalau Yesus disebut orang Nazaret. Di Nazaret itu juga Yesus pertama kali melakukan mukjizat. Kalau kita ingat dalam teks Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12, di sana Yesus melakukan mukjizat pertama kali pada pesta jamuan perkawinan di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Begitu juga Yesus diceritakan berubah rupa, berkilau-kilauan melalui perikop Injil Matius ini. Ada dua hal mau ditunjukkan oleh penulis Injil. Yang pertama, soal penolakan yang kemudian mendasari atau menjadi alasan mengapa konsep keselamatan dari Yesus Kristus dalam Injil Matius tidak bersifat eksklusif bagi kelompok tertentu saja, tetapi bersifat inklusif, terbuka bagi siapapun, dan universal, berlaku untuk semua orang. Maka tadi di bagian akhir perikop disebut yang karena penolakan mereka, Yesus dengan kebebasan hati, bukan terpaksa, memilih tidak melakukan banyak mukjizat bagi mereka. Dan di tempat lain, Yesus juga menegaskan bahwa anugerah mukjizat yang diberikan bukan melulu kepada seorang berkebangsaan Yahudi, tetapi
untuk mereka juga yang bukan dari keturunan Yahudi atau keturunan Israel maksudnya. Misalkan kisah pertolongan Nabi Elia kepada seorang janda Sarfat di tanah Sidon. Kemudian penyembuhan Nabi Elisa terhadap Naaman, panglima tentara Syria. Lalu hal kedua yang juga mau ditunjukkan melalui perikop ini adalah petunjuk latar belakang penulisan teks Injil yang menurut para ahli kitab suci adanya situasi dan perlakuan diskriminatif oleh komunitas Yahudi yang menolak terhadap orang-orang keturunan Yahudi yang sudah mulai menerima dan percaya kepada Yesus atau telah menjadi pengikut Yesus. Sedangkan bagi kita, saudara-saudariku, untuk permenungan hidup beriman kita, mari kita belajar dari situasi kegagalan orang Nazaret dalam memahami soal hidup beriman. Pertama, orang Nazaret menolak Yesus dan tidak mau percaya karena menuntut harus ada pembuktian kuasa keilahian Yesus berdasar kriteria mereka. Misalnya, seorang Mesias itu harus jelas-jelas keturunan bangsawan yang pada kenyataannya sebenarnya mereka menyangkal kesaksian tradisi yang sudah mereka kenal sebagaimana direkam dalam Matius pasal 1 ayat 20, yaitu yang mengisahkan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf yang disebut Yusuf anak Daud terkait dengan tunangannya Maria. Lalu hal yang kedua, kekaguman orang Nazaret pada Yesus sebatas kesan lahiriah karena wibawa dan luar biasanya Yesus dalam mengajar, sedangkan kebenaran isi ajaran ditolak. Karena itu, mereka hanya mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu saja. Beriman kepada Yesus, ya baik-baik saja, asalkan tidak harus membuat kita berpikir sempit dan eksklusif, atau ibaratnya tidak menjadi kaum bumi datar yang menganggap orang lain tidak berhak mendapat keselamatan dari Yesus dan membenci pribadi atau kelompok lain yang tidak seiman. Selain itu, iman kepada Yesus berbeda dengan prinsip jual beli atau bukanlah keselamatan ekonomis. Maksudnya, mungkin kadang kita berpikir kewajiban dan keharusan Tuhan adalah membayar semua hal baik yang sudah kita buat. Pokoknya, Tuhan harus nurut dengan kemauan saya dan mendahulukan saya. Karena saya merasa sudah mau menjadi orang Katolik, rajin berdoa, berderma banyak, rajin puasa, dan macam-macam daftar kebaikan pribadi. Atau motivasi beriman sekedar demi kepuasan emosional dan psikologis pribadi. Contohnya, ajaran iman tidak boleh menyinggung atau menyakiti perasaan saya. Ajaran iman harus hanya mendukung dan menyenangkan keinginan dan pikiran saya saja. Saudara-saudariku, Tuhan dengan segala mukjizat dan berkat-Nya ingin agar kita pertama-tama berpikir dan memiliki kerinduan meluap-luap pada karya keselamatan kekal. Dan semuanya sekali lagi kita nantikan dalam kerendahan hati serta penyerahan hidup hanya kepada Tuhan. Saudara-saudariku, semoga hidupmu dan segala rencana pekerjaanmu hari ini diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.